Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriana, guru SMP Negeri 21 Halmahera Tengah, dan saat ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 pada Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi 3 dengan materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selamat menyaksikan. Berdoa terlebih dahulu. Ayo kelas dulu anak, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa menurut dalam kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Jadi itu selalu saya peringatkan bahwa setiap kita memulai pekerjaan, memulai aktivitas harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Mendapatkan hikmah. Ya, mendapatkan hikmah, mendapatkan apa lagi? Mendapatkan kelancaran. Iya. Nah, sekarang ibu mau lihat, silakan cek di sampingnya ada sampah atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak ada? Tidak, Ibu. Oke, terima kasih karena kalian sudah menjaga kebersihan. Nah, sekarang ibu mau cek kalian punya kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Wah, semua hadir ya? Ya. Kemarin minggu lalu ada yang tidak hadir 1 orang. Jadi hari ini semua hadir. Terima kasih karena sudah hadir semua. Itu tandanya kalian betul-betul serius ya dalam sekolah. Oke. Seperti biasa ya, memulai pembelajaran kita melakukan 10 PPK.
itu merupakan salah satu lagu wajib nasional yang wajib kalian ketahui, ya. Sekarang ibu tanya, tadi yang kalian nyanyikan itu apa judulnya? Hai Bu. Apa? Hari Merdeka. Ya, Hari Merdeka. Sekarang ibu tanya lagi, Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Ayo. Tanggal 17 Ya, Agustus. pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. dan biasanya pada tanggal 17 Agustus itu diperingatinya dengan cara apa? Melakukan Upacara. apa? Upacara bendera. Iya, upacara bendera. Jadi selain pada tanggal 17 biasanya upacara bendera dilaksanakan pada hari apa? Hari Senin. Senin. Iya. Kalau hari Senin selain pembacaan teks Pancasila ada pembacaan apa? Undang-Undang Dasar. Pembacaan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi pasti kalian di dalam hati bertanya-tanya, kenapa sih ibu bertanya itu, ya? Ibu bertanya hal tersebut karena akan ada kaitannya dengan materi yang akan ibu sampaikan atau yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, tapi sebelumnya ibu tanya, minggu lalu belajar tentang apa? Ayo. Ayo apa? Tentang perlakuan norma dan Ya, perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku norma di dalam lingkungan apa tadi? Yang apa? Lingkungan yang pertama apa? Sekolah. Sekolah. Keluarga. Lingkungan Keluarga. Ya, jadi kita harus berperilaku norma baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan Masyarakat. Jadi ibu sampaikan bahwa materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. tahun 1945. Di belakang bisa lihat nak? Bisa Ibu? Jelas tidak? Jelas Ibu. Jelas. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagaimana sejarahnya sehingga ada Undang-Undang Dasar tahun 1945? Bagaimana perumusannya? Bagaimana pengesahannya? Ya. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis kesejarahan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menganalisis proses perubahan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Untuk sebagai awal, ibu akan memperlihatkan kalian gambar. Minggu lalu memperlihatkan video, ya. Hari ini ibu akan memperlihatkan gambar. Silahkan diamati baik-baik, ya. Diamati kira-kira apa yang terjadi pada gambar tersebut. Sudah? Anak Naomi bisa lihat nak? Bisa Ibu. Bisa. Kira-kira di dalam gambar itu gambar pertama. Sudah? Sudah cukup? Sudah Ibu. Gambar kedua. Sudah?
dalam gambar tersebut? Siapa yang bisa? Ayo, gambar itu tentang apa? Saya Ibu. Ya. Gambar orang yang sedang bermusyawarah. Ya, gambar orang yang sedang bermusyawarah. Ayo, siapa lagi? Gambar orang yang apa itu? Sedang melakukan rapat. Ya, gambar orang yang sedang melaksanakan rapat. Apa? Ayo, siapa lagi? Gambar apa itu? Ayo. Saya Ibu. Sedang gambar orang yang sedang bersidang. Ya, gambar orang yang sedang bersidang. Jadi ada beberapa. Ada yang mengatakan bahwa ibu gambar itu orang yang sedang rapat. Ibu gambar itu orang yang sedang sidang. Ibu gambar itu adalah gambar orang yang bermusyawarah. Jadi semuanya betul ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, jadi gambar tersebut memperlihatkan proses ya pada saat perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Para pendiri negara kita, ya, para pendiri negara kita sedang melakukan sidang, ya, membahas tentang apa? Membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, sekarang siapa setelah kalian mengamati gambar, siapa yang mau bertanya? Ayo, Saya Ibu. Di dalam persidangan tersebut mereka membahas tentang apa Ibu? Ya, bagus sekali, Ibu. Di dalam persidangan itu mereka membahas apa sih? Ayo, siapa yang mau jawab? Tadi Ibu sudah bilang membahas tentang, ayo, membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar. apa? Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi mereka sedang melakukan atau membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Saya Ibu. Silakan Nana Putri. Ada siapa? Tani. Tari. Ya. Mengapa dalam suatu negara harus memiliki Undang-Undang Dasar 1945? Ya, bagus sekali pertanyaan tadi. Tepuk tangan. Kata tadi, kenapa sih Bu di dalam suatu negara harus memiliki undang-undang? Ya, jadi betul. Sebelum Ibu jawab, apakah ada di antara kalian yang bisa jawab? Oke, kalau tidak ada Ibu langsung jawab ya tadi dan perhatikan semuanya. Jadi dalam suatu negara harus memiliki yang namanya undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar, ingat, suatu negara selain harus memiliki dasar negara, juga harus memiliki yang namanya undang-undang dasar tahun 1945. Undang-undang dasar, ya. Selain memiliki dasar negara, juga harus memiliki undang-undang dasar. Karena Undang-Undang Dasar itu dijadikan sebagai pedoman, ya, landasan untuk mengatur suatu negara. Undang-Undang Dasar inilah yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur suatu negara. Oke? Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Saya Ibu. Silakan. Pada tanggal berapa Undang-Undang Dasar tahun 1945 dirumuskan? Ya, pada tanggal berapa sih Bu Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan? Sekarang Ibu balik tanya dulu. DPR negeri bersidang berapa kali? Siapa yang masih ingat? Berapa? 2 kali. Sidang pertama membahas apa? Perumusan UUD. Sidang pertama yaitu tentang Pancasila. Dasar negara atau Pancasila. Dan yang sidang kedua membahas tentang perumusan dan pengesahan undang-undang dasar. Jadi setelah Pancasila baru undang-undang dasar. Nah, pertanyaan temannya tadi dari Naomi, pada tanggal berapa sih dirumuskan undang-undang dasar? Ya, jawabannya yaitu pada tanggal 10 sampai, ayo siapa ya?
45. Iya, tepuk tangan dulu semua. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Ya. Apakah setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia sudah berdiri? Ya, Ibu, apakah setelah Undang-Undang Dasar Indonesia Merdeka pada tanggal 17 sudah memiliki Undang-Undang Dasar? Siapa yang bisa jawab? Nah, jadi Indonesia belum memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar. Nanti sehari setelah kemerdekaan Indonesia, barulah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan. Ya? Iya. Sudah tidak ada atau ada yang masih mau bertanya? Silakan. Tidak, Ibu. Sudah tidak ada? Iya, Ibu. Kalau sudah tidak ada, seperti biasa, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya? Minggu lalu nama kelompoknya tentang apa? Bagaimana kalau hari ini Ibu usulkan nama kelompok kalian adalah pemimpin atau presiden di Indonesia? Saya, Ibu. Kelompok 1 mau namanya apa? Megawati. Kalau kelompok 2 mau apa? Soekarno. Kalau kelompok 3 maunya apa? Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, kalau gitu kelompok Megawati di sini cepat bergerak. Kelompok SBY, kelompok apa lagi tadi? Soekarno, silakan cepat. Jangan ditarik, diangkat. Sudah terbentuk 3 kelompok. Di sini tadi kelompok Megawati. Di sini kelompok Soekarno. Di sini kelompok SBY. Sudah. Nah, Ibu akan bagi LKPD ya. Ya, Ibu. Kelompok Megawati, kelompok Soekarno dan kelompok SBY. Sudah dapat semua LKPD kan? Sudah, Ibu. Sekarang silahkan dikerja sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan. Silahkan dikerja dari sekarang. Waktunya 10 menit saja ya, silahkan. Nah, jadi ini tentang ada nomor Ya, Ibu. masa sidang. Jadi cari di bagian ya, tanggal 13 sampai tanggal 14 Juli. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Setelah kelompok Soekarno ada kendala? Tidak, Ibu. Iya. Tadi di sebelah sini tidak? Kelompok SBY bagaimana? Mana tadi? Perubahan naskah pegang Jakarta. Iya. Yang ini ya, bahan menjadi kan tadi di sini. Perubahan naskah. Ini ya. Ini baca. Ya. Ya. Oke. Dah.
Ya, kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Jangan cuma satu orang saja yang aktif, ya? Ya, Ibu. Semua harus aktif. Nah, kalau bagian nomor 2 bisa kalian kamu yang mencari, kemudian nomor 3 berbagi, ya? Supaya jangan cuma satu orang yang aktif, ya? Sudah? Sudah, Ibu. Kalau sudah belajar dari rumah itu akan cepat saja. Iya, Ya? Ibu. Sekarang siapa yang mau pertama? Sekarang, Ibu. Ya, kelompok Megawati. silakan. Setuju kelompok Megawati terbuka? Setuju, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Megawati. Sudah ditentukan siapa yang bertindak moderator, komentari? Sudah, Ibu. Nah, silakan. Ayo. Jadi supaya tidak naik duduk berdiri sama harus berdiri. Selama persentase harus berdiri. Ayo berdiri sama. Silakan. Selamat pagi, terima kasih. Kami dari kelompok Megawati akan membaca hasil diskusi Kasih yang besar telah suara kami sedikit. buat. Kasih besar suara sedikit Dina supaya temannya bisa dengar. Selamat pagi, kami dari kelompok Megawati akan membaca hasil diskusi yang telah kami buat. Kepada penyaji dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok Megawati. 1. Pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lembaga negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Djajadiningrat, Salim, dan Suepomo. Jadi Suepomo itu baca Supomo saja, ya. Ibu. Yang kedua, pembahasan sidang tanggal 14 Juli 1945. Panitia kecil pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Yang ketiga, pembahasan sidang tanggal 15 Juli 1945. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI pembahasan sidang tanggal 16 Juli 1945. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan surat bulat pada sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Terima kasih, itulah hasil diskusi yang telah kami buat. Apakah dari kelompok SBY dan kelompok Soekarno ada pertanyaan? Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya dari kelompok SDY akan memberikan pertanyaan pada kelompok Megawati. Pada sidang kedua, BPUPKI dibentuk 3 panitia kecil. Yang menjadi pertanyaan, apa saja 3 panitia kecil tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kami dari kelompok Megawati akan menjawab pertanyaan dari kelompok SBY.
keanggotaan panitia. 3 panitia kecil yang dibentuk dalam sidang BPUPKI, yaitu panitia perenangan Undang-Undang Dasar, Ketua Y. Soekarno. Jadi jangan bilang ini Riana Insinyur Soekarno. Panitia perenang keuangan dan keuangan dan siapa tulisan itu? Jadi usahakan yang menulis itu juga yang membaca, ya. Rancang. Ayo. 3 panitia kecil yang dibentuk dalam sidang BPUPKI yaitu 1 panitia perancang Undang-Undang Dasar, Ketua Insinyur Soekarno. Yang kedua, panitia perancang keuangan dan perekonomian, Ketua Muhammad Hatta. Ketiga, panitia perancang pembela tanah air, Ketua Adikusno Joko Soejoso. Terima kasih, itulah jawaban kami dari kelompok Megawati. Apakah dari kelompok SBY sudah puas? Puas. Terima kasih. Kami dari kelompok Megawati akan mempersilakan kalau masih ada pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih atas kesempatan saya berikan kepada saya dari kelompok Soekarno akan bertanya kepada kelompok Megawati. 1. Bagaimana keanggotaan panitia berperancangan Undang-Undang Dasar 1945? Yang kedua, apa hubungan antara panitia berperancangan Undang-Undang Dasar 1945 dengan panitia kecil berperancangan Undang-Undang Dasar 1945? Terima kasih jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok sekarang kepada kami. Yang ke-1, keanggotaan panitia perancang Undang-Undang Dasar 1945 membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Suepomo dan panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Kejadianingrat, Salim, dan Suepomo. Yang kedua, hubungan antara panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar adalah panitia kecil perancang undang-undang dibentuk oleh panitia perancang undang-undang yang bertugas melakukan pembahasan rancangan tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar dan melaporkan kembali hasil pekerjaannya kepada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Insinyur Soekarno. Terima kasih. Terima kasih, itulah jawaban kami dari kelompok Megawati. Apakah kelompok Soekarno sudah puas? Sudah. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka diskusi kami Bagaimana? Sudah tidak ada yang bertanya lagi? tidak, Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka diskusi kami sampai di sini. Selamat pagi. Selanjutnya kita pindah pada kelompok Soekarno. Sudah siap kelompok Soekarno? Sudah. Silakan. Ya silakan berdiri semua sama tadi dengan kelompok Megawati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Soekarno akan membacakan hasil diskusi kami yang telah kami buat. Kepada pengaji dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya.
besar sedikit suaranya nak. 1. Hasil sidang PPKI. PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat nomor 2 sistematik Undang-Undang Dasar 1945. Sistematik Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, yaitu 1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal, aturan perakhiran, dan 2 ayat aturan tambahan. Terima kasih. Terima kasih, itulah diskusi kami yang telah kami baca. Apakah dari kelompok Megawati dan SBY ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kami dari kelompok Megawati. Kami dari kelompok Megawati akan bertanya sedikit kepada kelompok Soekarno. Bagaimana sejarah pembentukan PPKI? Terima kasih. Sejarah PPKI yaitu setelah PKI dibubarkan, Jepang kembali mendirikan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi PPKI ini merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan PPKI ini beranggota 27 orang. Tujuan PPKI yaitu melanjutkan tugas BPU PKI dalam persiapan rencana pergerakan proklamasi kemerdekaan, persiapan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, itulah jawaban kami. Apakah kelompok Megawati sudah puas? Ya, kami sudah puas. Kami persilakan kepada kelompok SBY untuk bertanya. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok SBY akan bertanya sedikit kepada kelompok Soekarno. Tadi saya mendengar bahwa salah satu hasil sidang PPKI yang membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, yang menjadi pertanyaan saya yaitu apa tugas dari Komite Nasional Indonesia Pusat? Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok Soekarno? Sudah bisa? Sudah dapat jawabannya? Sudah? Oke, lanjut. Tugas dari KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, pada awal Kasih kemerdekaan. tunggu, maaf, kasih besar sedikit suaranya nak. Tugas dari KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, pada awal kemerdekaan adalah membantu Presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Terima kasih. Terima kasih, itulah jawaban kami. Apakah dari kelompok SBY sudah puas? Sudah. Kalau masih ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, masih ada? Ya, kalau sudah ada, maka diskusi kami sampai di sini. Selamat siang, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk. Nah, sekarang mari kita dengarkan bersama hasil persentase dari kelompok 3 atau kelompok SBY. Sudah siap? Siap, Ibu. Oke, harus lebih mantap dari kelompok-kelompok sebelumnya. Ya? Oke, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok SBY akan membacakan hasil diskusi kami kepada pemerintah. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan
membacakan hasil diskusi kami dari kelompok SBY. Perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan Undang-Undang Dasar oleh PPKI. Perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua adalah sebagai berikut. 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok SBY. Dari kelompok adakah pertanyaan? Terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok SBY. Siapa yang mengubah Kasih besar sedikit, Nak. Siapa yang mengubah Piagam Jakarta dan mengapa Piagam Jakarta diubah? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok SBY? Langsung dijawab atau menampung dulu? Langsung dijawab. Langsung dijawab. Nah, berarti sudah tahu jawabannya ya. Silakan. Yang mengubah Piagam Jakarta adalah PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Alasannya itu karena adanya kelompok yang tidak mau menerima kalimat pertama naskah Piagam Jakarta dan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia maka dilakukanlah perubahan. Terima kasih. Itulah jawaban dari SBY. Bagaimana? Tawarkan bagaimana? Sudah puas atau belum? Bagaimana sudah puas dari kelompok Megawati? Sudah puas. Ya, jadi kelompok Megawati, kalau kalian rasa jawabannya belum sempurna, bisa minta penjelasan dijelaskan kembali seperti itu, ya. Tapi kalau sudah puas, ya bilang sudah puas. Ya Ibu. Sudah. Sudah. Nah, berarti lanjut di kelompok yang lain. Persilakan kepada kelompok Soekarno, apakah ada pertanyaan? Ada. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok SBY. Mengapa butir-butir pertama Piagam Jakarta yang pada awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Syariat ya. syariat Islam syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Soekarno. Pada penyaji dipersilakan. Alasan perubahan sila pertama Piagam Jakarta adalah demi kepentingan bangsa dan negara yang memiliki berbagai suku bangsa serta agama. Kalimat perubahan ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi toleransi. Terima kasih. Itulah jawaban dari kelompok kami dari SBY. Ada pertanyaan lagi? Ya, bagaimana? Ada pertanyaan yang lain lagi? Tidak, Ya, Ibu. Sudah tidak ada, berarti mereka sudah bahas semua. Silakan ditutup. Kalau sudah tidak ada, kita tutupkan kami dari kelompok ditutupkan sampai di sini saja. Oke, jempol untuk anak-anak ibu, ya. Ya, Ibu. Sekarang coba kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan.
silakan dikerja dengan baik. Ini tugas individu, jadi tidak boleh bekerja sama. Harus dilakukan secara sendiri-sendiri. Iya, Bu. Nah, silakan bekerja. Jadi kalau ada yang tidak dipahami atau ada yang tidak mengerti, harus bertanya. Bertanya ke ibu, jangan bertanya ke temannya, ya. Ya, Ibu. Ingat, tidak boleh kerja Sama. Sama. Silahkan, ibu kasih waktu 10 menit. Bagaimana? Sudah? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Kalau sudah, silakan dikumpul. Jangan lupa tulis nama. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, jadi kalau menulis, usahakan tulisannya rapi, ya nak, supaya ibu bisa baca. Kasihan juga kan, kalau jawabannya benar, tapi karena ibu tidak bisa baca, ya? Ya, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Jadi dan kita pada hari ini, sekarang siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Ibu. Ibu pilih siapa ya? Coba. Tulis saja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan tujuan atau Oh, iya. Kira barang itu kamu. Sudah. Kesimpulan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan panduan atau landasan bagi penyelenggaraan masyarakat untuk mengatur negara Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh dan taat kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga harus selalu bersyukur dan menghargai jasa-jasa para pahlawan karena berkat mereka lah sehingga kita memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Iya, tepuk tangan untuk kamu sekalian. Jadi sebagai kesimpulan, kita sebagai generasi penerus bangsa harus selalu bersyukur,
berterima kasih kepada para pendiri-pendiri negara kita, karena dengan jasa dan berkat beliaulah sehingga kita bisa menikmati ya apa yang mereka perjuangkan di zaman dulu. Ya, kita memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar. Ingat, Undang-Undang Dasar ini seperti yang saya jelaskan tadi dijadikan sebagai pedoman yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pendiri negara atau penyelenggara negara, dan juga mengatur tentang hak dan kewajiban daripada warga negara. Itulah yang menjadi kenapa harus ada Undang-Undang Dasar ya di satu negara. Nah, itu sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang siapa yang bisa merefleksikan bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian ya setelah mengikuti pembelajaran ini, kemudian apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Ayo bisa merefleksikan. Hai Ibu. Ibu mencoba Naomi atau siapa? Hai Ibu. Oh, Brenda, silakan. Perasaan saya sangat senang karena saya bisa memahami perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mengetahui arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia, dan juga menambah pengetahuan saya tentang bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap yang akan saya teladani yaitu sikap yang mengesampingkan paham individual, memiliki rasa tanggung jawab, dan menghormati pendapat yang lain. Iya, tepuk tangan untuk saya terkesan tadi yang mengatakan bahwa sikap yang harus diteladani atau yang patut diteladani yaitu menghargai pendapat orang lain. Jadi dan sikap toleransi, ya? Ya, Ibu. Seperti itu. Ada yang bisa merefleksikannya lagi? Sudah tidak ada? Tidak, Ibu. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan belajar di rumah. Ya, kembali belajar di rumah. Minggu depan kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi silakan perbanyak belajar di rumah. Cuma tinggal bermain, ya? Ya, Ibu. Oke? Oke, Ibu. Ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Jadi ingat, saya ingatkan kembali perbanyak belajar di rumah. Ya, kalian pulang sekolah harus langsung pulang ke rumah ya. Tidak usah singgah langsung pulang ke rumah. Oke? Jadi pertemuan kita